Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya rekan-rekan mahasiswa sastra dimanapun kalian berada. Semoga Allah melindungi kalian dan tetap semangat. Baik, pada materi ini adalah merupakan materi akhir dari kajian kita Islam Dunia Sastra dan Budaya, yang tentu merupakan sebagai ujung dari keseluruhan materi yang kita belajar bareng, yakni Epilog Islamic Literature and Culture. Ya. Kemudian tujuan akhir pembelajaran, tentu setiap materi ada tujuan akhir pembelajaran yang kalian dapatkan. Pertama, pengetahuan. Kalian dapat mendefinisikan dan mengidentifikasi konsep epilog dalam konteks sastra, seni, dan budaya Islam, serta karya-karya sastra dan seni yang terkait dengan Islam. Dua, pemahaman. Kalian dapat mampu menjelaskan hubungan dan menggambarkan antara epilog dengan nilai-nilai Islam, tauhid, akhlak, dan spiritualitas. Ya, selanjutnya penerapan. Kalian dapat menganalisis kritis karya-karya sastra atau seni dan budaya yang memiliki epilog yang signifikan dengan fokus pada konteks Islam yang lebih luas. Selanjutnya, analisis. Kalian, rekan-rekan mahasiswa, mampu mengevaluasi dan menyusun argumen implikasi epilog terhadap pemahaman tentang Islam dalam konteks sastra, seni, dan budaya. Evaluasi, tentu kalian dapat menyusun, menulis esai artikel, menganalisis, menggambarkan, kemudian penulisan di akademik. Oke, jadi tujuan akhir materi ini seperti itu. Semoga kalian bisa membuat karya tulis ya, yang bisa dibaca oleh semua orang, atau hasil dari pemikiran kalian tentang Islam, sastra, dan budaya. Pendahuluan bahwa rekan-rekan mahasiswa semua bahwa sastra dan budaya Islami yang bertauhid mengacu pada karya-karya sastra yang tidak hanya menggambarkan nilai-nilai keislaman saja, tetapi juga mendasarkan diri pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan, mencerminkan pemahaman tentang keadilan, kasih sayang, dan kebenaran yang berakar dalam ajaran Islam. Melalui apa tentunya? Ya, tentu melalui karya-karya sastra, seni, dan budaya yang tidak hanya menceritakan pengalaman individu atau masyarakat, tetapi juga menyampaikan pesan universal tentang kesatuan dalam keberagamaan, serta hubungan yang harmonis antara kita manusia dengan Allah dan alam semesta. Oke. Definisi epilog dalam konteks Islam. Epilog dalam konteks Islam adalah bagian terakhir dari sebuah karya sastra, seni, atau tulisan yang memberikan penutupan atau kesimpulan yang mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan, moral, atau spiritual. Epilog seringkali digunakan untuk merangkum tema-tema utama yang disajikan dalam karya sastra tersebut. Epilog tidak hanya sebagai penutup, tetapi juga sebagai sarana memperdalam pemahaman apresiasi terhadap nilai-nilai Islam yang terkandung dalam karya sastra, seni, dan budaya. Nah, jadi epilog dalam konteks Islam adalah bagaimana karya-karya sastra dan budaya itu ada konteks ya, nilai-nilai tauhid dan spiritual serta moral. Nah, di sini nilai-nilai tauhid, akhlak, dan spiritualitas dalam sastra, seni, dan budaya apa? Tentu ada tauhid yang tadi saya sampaikan, jelaskan di awal bahwa fondasi utama kita sebagai seorang muslim, wabil khusus kalian sebagai sarjana sastra muslim, tentu semuanya harus berlandaskan tauhid.
Yang kedua adalah akhlak. Nah, akhlak dalam konteks ini adalah bagaimana kalian bisa menghadirkan nilai-nilai moralitas ya dalam karya sastra, seni, dan budaya yang kemudian pesan-pesan itu disampaikan kepada pembaca atau penonton sehingga kalian sudah melakukan dakwah transformasi melalui sastra, seni, dan budaya sesuai dengan keilmuan kalian di masyarakat. Spiritualitas dalam Islam menekankan hubungan kita dengan Allah, mencapai kedekatannya melalui ibadah, introspeksi diri, dan keberanian moral dalam karya-karya sastra dan seni Islam. Spiritualitas seringkali tercermin dalam pencarian makna hidup, perjuangan batin, dan perenungan atas keagungan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini konteksnya bagaimana spiritualitas dalam sastra, seni, dan budaya kita membangun harmoni hubungan kita dengan Allah dan alam semesta melalui karya-karya kita sebagai sarana ibadah dan introspeksi, serta bagaimana kalian nanti bisa mendakwahkan dengan keberanian moral yang tentu tercermin dalam pesan-pesan karya sastra kalian nanti. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswaku semua, jadi secara keseluruhan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan spiritualitas tidak hanya membentuk landasan dalam kehidupan pribadi kalian serta umat Islam, tetapi juga menjadi tema sentral dalam karya-karya sastra dan seni. Epilog dalam konteks ini menjadi momen penting untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai ini tercermin dan dipahami dalam konteks budaya dan kreatif yang beragam. Epilog dalam konteks budaya Islam secara umum adalah bahwa konteks budaya Islam merujuk pada bagian akhir dari sebuah karya sastra, seni, atau tulisan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dan budaya dan tradisi Islam secara mendalam. Fungsi epilog tidak hanya sebagai penutup cerita atau karya, tetapi juga sebagai titik akhir yang memperdalam makna-makna spiritual, moral, atau filosofis yang terkandung di dalamnya. Nah, tadi secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Epilog dalam konteks budaya Islam di Indonesia. Nah, epilog dalam konteks budaya Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam merangkum dan memperdalam nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal yang khas dalam karya sastra, seni, atau tulisan yang mengusung tema-tema Islam. Seringkali menjadi titik akhir yang tidak hanya mengakhiri cerita atau naratif, tetapi juga memberikan refleksi mendalam tentang ajaran Islam yang diterapkan dalam konteks lokal Indonesia. Nah, ada moral, unsurnya di sini isinya ada moral, ada keragaman, kemudian di sini tentu ada spiritual, dan di sini ada budaya kultural. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, jadi bahwasanya epilog dalam konteks sastra Islam dan budaya Islam secara umum dan lokal Indonesia tidak hanya sebagai penutup karya, namun sebagai panggung untuk menampilkan kekayaan nilai-nilai budaya dan spiritual yang melandasi kehidupan masyarakat Indonesia, yang mencerminkan harmoni antara Islam sebagai agama dan budaya lokal yang beragam. Demikian penjelasan saya materi hari ini, semoga menambah wawasan kalian dan syukur kalian bisa menerapkan keilmuan kalian sebagai seorang sastra Muslim dan lokal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.